Salam harmoni. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait distribusi peluang dalam statistika. Nah, di mana pada distribusi peluang ini kita akan membahas terkait yang peluang, pengertian distribusi peluang, jenis-jenis distribusi peluang, distribusi binomial, distribusi normal, manfaat mempelajari peluang, dan pentingnya memahami distribusi peluang dalam mempelajari statistika. Nah, dari awal, apa itu peluang? Nah, peluang atau probabilitas ini adalah sebuah nilai numerik untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya sesuatu atau peristiwa secara acak. Nah, biasanya peluang ini bakal dinotasikan dengan angka 0 ataupun 1. Nah, di mana 0 itu menandakan bahwa ini benar-benar mustahil terjadi dalam suatu peristiwa tersebut. Nah, di mana kalau peluang 1 itu menandakan bahwa adalah banyaknya dalam kejadian A itu NA-nya sebenarnya 1. Jadi total ke 6 sisi, yang termasuk banyak anggota dalam ruang sampel DNS itu 6. Sehingga akan ditemukan bahwa peluang munculnya angka 5 saat melempar sebuah dadu itu adalah 1/6. Itu dari konsep peluang. Nah, distribusi peluang itu berbeda dengan sebuah peluang, di mana distribusi peluang itu adalah sebuah fungsi atau aturan matematis yang menghubungkan setiap nilai dari suatu variabel acak dengan peluang terjadinya nilai tersebut. Nah, di mana variabel acak ini adalah variabel yang nilainya merupakan hasil numerik dari suatu fenomena acak. Nah, di mana variabel acak ini dibedakan menjadi dua, yaitu di mana variabel acak diskrit ataupun variabel acak kontinu. Nah, di mana variabel yang nilainya dapat dihitung dan biasanya berupa bilangan bulat itu disebut dengan variabel acak diskrit. Sedangkan variabel acak kontinu itu ada variabel yang nilainya dapat mengambil nilai apapun dalam suatu rentang atau interval tertentu. Nah, biasanya diskrit itu dia bilangan bulat, sementara kalau kontinu itu dia sebuah interval atau rentang. Nah, selanjutnya ke jenis-jenis distribusi peluang, di mana yang pertama itu adalah distribusi binomial, yang biasanya ini sering digunakan pada perhitungan matematis, yang menghitung peluang sukses dalam sejumlah percobaan N yang independen, artinya sebuah percobaan yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada distribusi Poisson, di mana digunakan untuk menghitung peluang sejumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi hipergeometrik mirip dengan binomial, tetapi tanpa pengembalian sampel. Yang terakhir adalah distribusi Bernoulli, di mana ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Bernoulli, di mana kasus khusus ini dari distribusi binomial, di mana percobaan hanya dilakukan dalam satu kali. Selanjutnya ini adalah jenis distribusi peluang, khusus pada distribusi dengan variabel acaknya itu adalah kontinu. Di mana distribusi normal atau Gaussian ya biasanya ini sering digunakan pada saat melaksanakan uji statistik. Nah, di mana distribusi normal ini memiliki skala yang bentuk non simetris. Hanya distribusi uniform atau seragam, semua hasil dalam rantai tertentu memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Hanya distribusi eksponensial digunakan untuk memudahkan waktu antara kejadian dalam proses Poisson, dan yang terakhir adalah distribusi chi-square atau chi kuadrat. Mana chi-square ini biasanya digunakan untuk hipotesis statistik dalam melihat dari hasil hipotesis yang sudah ditentukan. Biasanya untuk distribusi chi-square ini nanti kita akan bahas pada saat kapan menggunakan uji statistik chi-square ini atau chi kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu adalah distribusi binomial, di mana distribusi peluang diskrit yang menggambarkan probabilitas atau peluang dari sejumlah keberhasilan atau sukses dalam serangkaian N percobaan independen. Nah, di mana ciri-cirinya itu terdapat N kali percobaan yang tetap, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil sukses atau gagal, yang ketiga peluang sukses dilambangkan dengan P yang selalu sama untuk setiap percobaan, dan peluang gagal adalah P sama 1 kurang P.
Nah, ciri-ciri yang keempat adalah setiap percobaan bersifat independen, di mana hasil percobaan satu tidak mempengaruhi dari hasil percobaan lainnya. Itulah ciri-ciri dari distribusi binomial. Mulai dengan rumus P dari X sama dengan X, di mana X ini merupakan sebuah ciri-ciri distribusi binomial, sementara X yang kecil itu merupakan jumlah sukses yang diinginkan. Sama dengan C itu adalah kombinasi dalam sebuah kombinatorika, di mana kombinatorika dalam matematika itu ada kombinasi dan permutasi. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi N ke X dikali P pangkat X dikali Q N kurang X, di mana N itu adalah jumlah total percobaan, X yang kecil itu adalah jumlah sukses yang diinginkan, yaitu peluang sukses, Q itu peluang gagal, CNX atau koefisien binomial dalam menggunakan rumus kombinasi itu dihitung dengan N faktorial X faktorial N kurang X faktorial. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh soal. Sebuah koin dilempar hanya 3 kali, beberapa peluang munculnya 4 sisi angka. Nah, di mana percobaannya ya 3 kali, yaitu N sama dengan 3, dan peluang munculnya 4 sisi angka. Nah, di mana 2 sisi angka itu bisa angka gambar ataupun angka-angka. Artinya ada dua eh, yang tepat untuk 2 sisi angka. Berarti kan hanya ada yang angka-angka saja, di mana dalam sebuah koin ini dilempar sebanyak 3 kali. Artinya dia hanya ada dua peluang sukses dalam munculnya angka. Sementara P sama dengan 0,5 karena peluang munculnya angka 2 dalam 10 rumus peluang 1/2 berarti 0,5 dan peluang gagalnya adalah 1 kurang 0,5 artinya 0,5. Nah, karena menggunakan N menggunakan X sama dengan 2, kombinasi 3,2 dikali 0,5 kuadrat dikali 0,5 pangkat 3 kurang 2. Maka akan mendapatkan hasil 3 dikali 0,25 dikali 0,5 dan mendapatkan hasil besar 0,35 peluang dari munculnya 42 sisi angka. Gitu. Selanjutnya ini adalah distribusi normal, di mana distribusi normal ini adalah distribusi peluang kuncinya yang paling fundamental dalam statistika. Kurvanya membentuk lonceng yang simetris yang sering disebut dengan kurva normal. Nah, berikut merupakan sebuah kurva normal di mana kurva distribusi normal di mana sifat-sifatnya itu simetris terhadap sumbu vertikal melalui eh, sebuah di bagian di tengahnya di mana memotong sumbu datar sumbu X secara asimptotis. Harga modus atau maksimum tetap pada nilai X sama dengan sebuah koefisien dari distribusi normal mempunyai titik belok dan ruas kurva normal itu adalah sama dengan 1. Hanya manfaat upaya peluang, di mana manfaat upaya peluang itu membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik di tengah ketidakpastian seperti dalam investasi, bisnis, dan perencanaan strategi. Di mana peluang atau probabilitas ini sangat dipergunakan pada saat kita decision making dalam sebuah instrumen investasi seperti saham, pergerakan kurs, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah menjadi dasar bagi statistika inferensial, artinya untuk menguji sebuah hipotesis dan menarik kesimpulan dari sebuah data-data penelitian, di mana peluang ini akan menjadi dasar untuk melakukan sebuah statistika inferensial. Artinya maka dari itu kita harus mengetahui terkait peluang terlebih dahulu konsep-konsepnya sebelum masuk ke statistika inferensial, statistika deskriptif. Yang ketiga, membantu memahami dan mengembangkan strategi dalam permainan yang melibatkan elemen acak. Contohnya seperti permainan catur dan lain sebagainya, permainan dadu, itu bisa menggunakan peluang yang utama untuk digunakan untuk prediksi kejadian di masa depan, di perkiraan cuaca, tren pasar saham dengan menggunakan tren pasar saham ini dengan menggunakan sebuah nilai peluang. Biasanya peluang yang digunakan dalam tren pasar saham ini biasanya menggunakan Fibonacci. Tadinya melihat trend analisis teknikalnya bagaimana kita menggunakan teori peluang dan penyebaran penyakit. Nah, pentingnya memahami distribusi peluang dalam pelajaran statistika itu di mana distribusi peluang kita untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan data-data sampel.
Nah, dalam pengujian hipotesis, kita menggunakan distribusi peluang untuk menentukan apakah hasil yang diambil dari sampel cukup signifikan setelah statistik untuk menolak ataupun menerima dari hipotesis nol. Nah, untuk mengetahui tingkat hipotesis nol, kita akan bahas di video slide berikutnya. Nah, untuk yang ketiga, fungsi utama dari distribusi peluang itu adalah menyediakan cara sistematis dalam menghitung peluang atau probabilitas untuk berbagai hasil yang mungkin terjadi, yang merupakan inti dari analisis statistik, dan di mana fungsi utama dari distribusi peluang ini pastinya dia bakal menghitung bagaimana beberapa data atau sampel yang ada, peluang untuk ya menarik kesimpulan apakah seperti itu distribusi normal atau tidak, itu sebagai prasyarat itu sangat berpengaruh dalam analisis statistik dalam satu data penelitian. Nah, mungkin sekian dari saya terkait dari distribusi peluang. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Salam harmoni.